Progress. Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Bisa mendengar suara saya? Selamat pagi, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Oke, di sini ada berapa ya? Oke, tercatat ini ada 30 peserta ya, yang masuk ke kelas K45, yang mana pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertama fisika dasar dengan materi pertama ini terkait dengan ini ya, refresh pendahuluan kuliah ya, terutama membahas tentang aturan perkuliahan ya, dan juga satuan acara perkuliahan yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, untuk ini ya, di layar ini sudah terlihat laman EduNext untuk fisika dasar 2A, di mana ini untuk K45 ya, di mana di sini sudah ada jadwal untuk perkuliahan kita yang dilaksanakan mostly itu online ya, tapi kita nanti akan ada beberapa sesi yang dilaksanakan secara offline ya, minimal sebulan sekali ya, minimal sebulan sekali. Nanti akan dilaksanakan, kalau tidak di sesi perkuliahan hari Rabu, bisa juga dilaksanakan pada sesi tutorial ya, sesi tutorial di hari Jumat yang pukul 9 sampai 11, atau yang hari Rabu yang pukul 11 sampai pukul 13 itu. Nah, sedangkan untuk perkuliahan yang lainnya ini nanti akan dilaksanakan secara daring ya, menggunakan Zoom meeting. Kemudian untuk referensi buku kita menggunakan Principle of Physics edisi 10 ya, oleh Halliday Resnick. Kemudian sangat disarankan kepada rekan-rekan di sini untuk punya ya, untuk punya buku, entah itu beli, pinjam, ataupun menyewa gitu ya. Jadinya Anda punya akses untuk ke buku itu, karena mau nggak mau Anda harus belajar dari situ ya. Mau nggak mau, sekalipun ini adalah kelas mengulang, bukan berarti Anda lepas dari buku acuan, karena untuk untuk misalnya mencari latihan soal, mencari definisi, atau mencari penjelasan yang lebih rinci terkait satu materi, kita rujukannya adalah ke buku acuan. Dan Anda harus bisa bahasa Inggris ya, itu nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Jadi jika Anda punya referensinya itu buku bahasa Indonesia, silakan, tidak masalah. Dan kalau misalnya bahasa Inggris lebih baik lagi, karena Anda juga bisa mengerti menggunakan bahasa aslinya dari buku itu dibuat gitu ya. Nah, untuk perkuliahan Anda tinggal mengklik salah satu dari Zoom meeting conference yang ada di EduNext ini untuk sesi Selasa, Rabu, dan Jumat. Namun tentu saja untuk sesi tutorial hari Jumat itu tidak selalu dilakukan ya, tidak selalu dilakukan. Mungkin untuk pekan ini kita lakukan untuk adaptasi ya, untuk adaptasi bahwa kita itu punya sesi 3 kali. Jadi yang perkuliahannya itu wajib Anda hadiri. Kalau tutorial sebetulnya tidak wajib, namun Anda harus punya kesadaran kalau misalnya Anda butuh bantuan, atau Anda itu menginginkan latihan soal yang lebih, maka Anda hadir di sesi tutorial tersebut. Dan ketiga sesi tersebut ini ada linknya di sini, dan sekali lagi nanti akan ada pertemuan luring ya, yang akan dilaksanakan sebulan sekali. Kemudian untuk sesi tutorialnya sendiri akan ada sesi tutorial khusus sebelum UTS,
di mana nanti akan kita juga laksanakan secara luring. Nanti untuk pengumumannya akan saya sampaikan via MS Teams. Ini kepada Anda channel MS Teams kita yang jadi yang jadi sarana komunikasi kita untuk perkuliahan, ya, sarana komunikasi kita untuk perkuliahan. Jadi semua berita, ya, kemudian informasi, kemudian komunikasi terkait terkait perkuliahan ini nanti akan dilaksanakan di MS Teams, ya. Nanti silahkan di sini. Kemudian juga tugas-tugas, ya. Nanti tugas-tugas juga di di submit, ya, di submit via MS Teams, ya, sehingga semuanya tercatat via ini, ya, via elektronik seperti itu. Nah, oke, kita kalau melihat dari isi yang ada di Edu ini, oh ya, untuk kehadiran Anda harus mengisi daftar kehadiran di CX, ya, di CX, dan kehadiran ini sama seperti di tahun sebelumnya atau bahkan di kelas-kelas seperti biasa, itu adalah ketentuan 80%, ya. Ada ketentuan 80%, Anda harus hadir karena dengan menghadiri kuliah sebesar 80% itu secara statistik Anda harusnya mempelajari sesuatu, gitu ya. Anda harusnya menangkap sesuatu dari perkuliahan tersebut sehingga Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Dan Andanya juga harus aktif, gitu ya, harus aktif sehingga saat kuliah kalau ada yang tidak dimengerti itu harus ditanya. Jadi tidak boleh pasif. Selama ini mungkin kenapa Anda ini harus mengulang di mata kuliah fisika dasar itu mungkin karena Anda tidak paham tapi tidak bertanya, tidak paham tapi malu, tidak paham tapi minder, gitu. Nah, itu yang harus yang harus dibuang jauh-jauh, karena kalau di masa perkuliahan seperti ini yang diharapkan itu adalah Anda aktif. Ya, Anda aktif. Kalau misalnya ada pertanyaan yang sesederhana apapun Anda tanyakan, ya, sesederhana apapun Anda tanyakan supaya Anda betul-betul mengerti pesan atau informasi yang disampaikan kepada Anda, ya. Untuk daftar hadir ini sudah untuk pertemuan kita hari ini sudah 96% yang sudah mengisi, ya, silakan nanti dilanjutkan. Nah, sehingga kita bisa masuk ke aturan perkuliahan, ya. Bisa masuk ke aturan perkuliahan sebagai berikut. Kurang lebih aturan perkuliahan kita di kelas mengulang ini tidak berbeda jauh, ya, dengan kelas reguler, ya. Namun yang membedakan adalah tentu saja ini, ya, terkait aturan penilaian yang sebelumnya itu kalau Anda misalnya mengambil mata kuliah Fisika Dasar 2A di tahun yang lalu, maka harusnya proporsinya itu masih ada presentasinya agak berbeda, gitu ya. Kalau sekarang kita mengambil 30% itu dari angka ujian 1 dan juga ujian 2. Kalau di tahun yang lalu itu kalau nggak salah masih 27,5%, gitu ya. Kalau sekarang ini kita 30%, 30%. Kemudian persentase yang lainnya seperti praktikum, RBL, dan juga angka-angka lain. Angka lain ini berasal dari tugas dan kuis yang bisa saja dilaksanakan di kelas. Ini proporsinya adalah 10% dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian maka untuk kelas mengulang pun, ya, kegiatan RBL tetap dilaksanakan. Jadi nanti kita akan meminta Anda juga untuk membuat percobaan RBL, ya. Jadi tidak menggunakan
apa itu namanya angka RBL yang telah Anda dapatkan di semester yang lalu, karena dia sifatnya bukan praktikum. Kalau yang praktikum, maka kalau Anda sudah lulus, maka Anda tidak perlu mengulang praktikum, ya. Kalau Anda sudah lulus praktikum di tahun lalu, maka Anda tidak perlu mengulang praktikum. Tapi kalau RBL, Anda harus tetap laksanakan untuk semester ini. Nanti modulnya membuat apa akan disampaikan di sekitar pekan ke-10 atau pekan ke-11. Sedangkan untuk tugas dan lain sebagainya, angka lain, ini menjadi angka penunjang. Jadi kalau misalnya angka ini kurang, ya, misalnya Anda jarang mengerjakan tugas, tentu saja komponen ini tidak bisa membantu Anda sekiranya ujian 1, ujian 2 itu nilainya kurang baik, ya. Kalau misalnya ujian 1, ujian 2 itu nilainya kurang baik, maka akan sangat sulit untuk ditolong apabila Anda nilai angka lainnya itu rendah, ya. Oleh karena itu apa namanya tugas-tugas dan juga kuis tetap harus dikumpulkan supaya angka lainnya ini nanti akan penuh. Kemudian RBL nanti juga Anda harus lakukan. Kita nanti akan bentuk 3 sampai 4 kelompok, ya, 3 sampai 4 kelompok untuk pengerjaan RBL tersebut. Sedangkan kalau untuk angka praktikum, bagi Anda yang sudah lulus tidak perlu ke Jatinangor untuk apa namanya untuk praktikum mengulang, ya. Kalau misalnya Anda belum lulus praktikum, maka Anda harus ke Jatinangor untuk praktikum mengulang, ya. Karena di Cirebon tidak ada laboratorium fisika dasar hingga saat ini. Kemudian untuk ujian 1 dan ujian 2 nanti akan saya sampaikan tanggal-tanggalnya, dan itu sifatnya dilaksanakan serentak dan wajib. Oleh karena itu, kalau misalnya Anda ada ujian mata kuliah yang lain di hari yang sama, maka Anda harus memprioritaskan yang fisika dasar. Ya. Jadi bukan kami diminta untuk mengadakan ujian susulan, tapi mata kuliah prodi atau mata kuliah yang lain lah yang harus mengalah, ya, yang harus digeser atau harus susulan, gitu ya. Nanti akan saya sampaikan ininya. Kemudian ujian kita itu utamanya hanya 2 kali, di mana ujian 3 itu hanya sebagai penolong, ya, hanya sebagai penolong atau pengganti. Kalau misalnya Anda sakit di hari ujian 1 dan di hari ujian 2, maka ujian 3 hanya akan menjadi pengganti, ya, sebagai nilai ujian yang Anda tidak ikut. Dan untuk ujian 3 tidak ada susulan lagi. Ya, kalau misalnya Anda ikut ujian 1, ikut ujian 2, nilainya kurang baik, sehingga Anda harus ikut ujian 3, tapi saat mengikuti ujian 3 Anda sakit, nah udah, berarti nilai Anda hanya akan didapat dari ujian 1 dan ujian 2 saja. Ya. Dan kalau misalnya Anda sakit di ujian 2 dan di ujian 3, ya, di ujian 2 atau di ujian 3, maka komponen penilaian Anda tentu saja itu akan 0, gitu ya, di komponen salah satu ujian. Ya, jadi hanya satu komponen ujian saja, ya, yang nanti ada angkanya, sedangkan yang satunya lagi itu 0. Oleh karena itu mohon untuk menjaga terus kondisi kesehatan Anda supaya Anda bisa mengikuti ujian di jadwal yang sudah ditentukan. Untuk persentase ini indeks, ya, bukan persentase tapi untuk pembagian indeks ini masih sama, ya. Untuk fisika dasar, untuk supaya Anda lulus, Anda harus mendapatkan indeks B, ya. Tapi tentu saja ini kurang baik kalau misalnya Anda juga punya mata kuliah lain yang juga D, karena IPTPB Anda itu harus di atas 2. Oleh karena itu, targetkan, ya, supaya Anda lulus minimal C, ya. Targetkan Anda lulus minimal C supaya bisa membantu IP Anda, ya. Kalau misalnya IP Anda ini
masih di bawah 2. Tapi kalau misalnya Anda hanya mengulang fisika dasar ini saja, maka berupayalah dengan keras supaya Anda bisa A, ya. Berupayalah dengan keras supaya Anda bisa A, supaya nanti nilai TPB Anda, IP-nya itu bisa diperbaiki, ya. Jadi jangan hanya sekedar lulus mendapatkan indeks D, karena nanti riskan kalau misalnya Anda masih mengulang mata kuliah TPB yang lain. Oleh karena itu ambillah tujuan ya supaya nanti nilai Anda itu minimal lulus dengan indeks C. Dan tetap harus berusaha supaya nanti Anda bisa A, supaya IP TPB Anda itu diperbaiki sehingga nanti Anda lulus dengan IP yang lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk praktikum ya, bagi Anda yang belum lulus praktikum, pertemuan pertama itu nanti akan dilaksanakan secara daring ya. Pertemuan pertama itu akan dilaksanakan secara daring mulai dari tanggal 24 sampai 30 Januari ya. 24 sampai 30 Januari dan praktikum luringnya ya, praktikum luringnya akan dimulai pada tanggal 6 Februari. Nah, oleh karena itu dalam 2 pekan ke depan bagi rekan-rekan di sini yang belum lulus praktikum ya, bagi rekan-rekan di sini yang belum lulus praktikum, harap untuk selalu update dengan info yang ada dari lab fisika dasar ya. Dan nanti Anda memilih sesi mana yang sekiranya cocok dengan jadwal Anda ya, karena Anda ini dalam situasi yang khusus karena Anda kuliah di Cirebon tapi praktikumnya itu di Jatinangor. Nah, apakah Anda bisa untuk praktikum di Ganesha itu harus ditanyakan ke kepala lab ya. Silakan nanti Anda tanyakan ke kepala lab apakah boleh untuk melaksanakan praktikum di Ganesha sekiranya pergi ke Jatinangor itu misalnya sulit gitu ya. Tapi memang untuk TPB Cirebon yang angkatan 2022 itu memang sepenuhnya dilaksanakan di Jatinangor ya, baik itu untuk prodi teknik industri, untuk teknik pertambangan dan juga teknik perminyakan dan juga teknik geofisika yang FTTM Cirebon maupun yang oceanografi Cirebon itu angkatan 2022 masih praktikum di Jatinangor ya. Nah, sekiranya Anda itu tidak bisa ke Jatinangor, tolong ditanyakan ke kepala lab fisika dasar apakah Anda bisa melakukan praktikum di Ganesha ya. Kalau misalnya tidak bisa, tidak boleh, maka Anda melakukan tetap harus di Jatinangor dan itu harus scheduling. Anda harus koordinasi dengan kepala lab yang ada di Jatinangor. Namun kepala lab Jatinangor maupun di Ganesha ini memiliki jadwal yang sama, di mana nanti pengarahan pertama ini akan dilaksanakan pada minggu depan ya. Jadi tanggal 24, ingat tanggal 23 itu hari Senin ada libur nasional ya, sehingga pengarahannya itu akan dimulai dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 30 Januari. Sedangkan untuk praktikum yang pertama itu untuk praktikum luringnya ya akan dilaksanakan pada 6 Februari 2023. Tapi ini bergantung kelompok. Anda nanti harus memilih kelompok praktikum mana yang sekiranya sesuai dengan jadwal Anda ya. Sekiranya yang sesuai dengan jadwal Anda. Oleh karena itu mohon supaya Anda selalu mengupdate informasi atau berkomunikasi dengan kepala lab fisika dasar Ganesha maupun yang di Jatinangor ya. Kemudian untuk supaya lulus praktikum Anda harus nilainya lebih dari 50 ya. Karena kalau misalnya nilai dan harus kalau ingin nilainya baik dan menolong Anda lulus dari mata kuliah fisika dasar, tolong supaya nilai praktikumnya ini di atas 70 ya. Nilai praktikumnya di atas 70 supaya membantu kalau misalnya ujian Anda ini nilainya kurang baik ya.
Kalau nilai ujian 1, ujian 2-nya ini di bawah 45, supaya Anda bisa mendapatkan lulus dengan indeks C, maka Anda praktikumnya harus di atas 70. Kemudian RBL-nya juga Anda laksanakan sehingga mendapatkan nilai yang 80 sampai 90. Kemudian tugas-tugas Anda ngumpulin, ya. Jadi untuk mendapatkan kelulusan dari mata kuliah fisika dasar dengan indeks C, jadi tidak hanya sekedar lulus saja dengan D, tapi minimal C atau bahkan A, maka modal utamanya salah satunya adalah praktikumnya Anda harus lulus dengan nilai minimal 70, ya. Kemudian nilai tugas-tugasnya juga dia sekitar juga 70, ya, 70 sampai 80. Kemudian RBL-nya itu juga Anda lakukan, ya. Jadi itu. Nah, kalau untuk hanya lulus saja dari praktikum, maka Anda cukup dengan nilai 50 atau 51 gitu, ya. Tapi ini akan sangat sulit kalau misalnya Anda praktikumnya hanya sekitar 50, tugas tidak ngumpulin, kemudian ujian 1, ujian 2 nilainya juga tidak baik. Nah, itu akan sangat sulit untuk Anda lulus gitu, ya. Ataupun kalau lulus pun dengan nilai D itu dikhawatirkan bisa ini, ya. Kalau misalnya Anda mata kuliah kimia dasar dan kalkulus juga nilainya tidak baik, itu nanti Anda harus ngulang lagi dan lain sebagainya. Nah, kemudian lain-lain, nanti ujian hanya akan dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan, jadi tidak ada ujian susulan lagi, ya. Mohon diinikan, ya, bahwa kami dari Prodi Fisika ini harus melayani 4.000, sekitar 4.300 mahasiswa, dan kelas fisika dasar ini tidak hanya dibuka di Ganesha, tapi juga dilaksanakan di Jatinangor dan juga di Cirebon. Oleh karena itu, maka perkuliahannya itu harus di hari yang sama, terorganisir, ya, terkoordinasi, sehingga pelaksanaannya itu dilaksanakan secara serentak. Oleh karena itu, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan ujian susulan. Oleh karena itu, Anda harus sehat pada saat tanggal-tanggal ujian tersebut, ya. Jadi tidak ada ujian susulan untuk fisika dasar. Ujian 3 itu adalah ujian pengganti kalau misalnya Anda sakit di ujian 1, ujian 2, dan sebagai ujian perbaikan. Kalau misalnya Anda tidak bisa hadir di ujian perbaikan, maka ya sudah, berarti penilaian hanya akan berasal dari ujian 1 dan 2, ya. Dan kalau misalnya Anda sakit di ujian 2, kemudian sakit juga di ujian 3, maka ya komponen ujian itu hanya dari ujian 1 dan satu lagi itu 0. Oke, selanjutnya pemberian PR kuis nanti akan diatur oleh dosen masing-masing kelas. Kemudian RBL nanti juga akan disampaikan di sekitar pekan ke-10-11 nanti akan melakukan apa, dan kemudian kalau nah ini apa namanya, kecurangan akademik apalagi yang terjadi saat ujian itu akan membuat nilai akhir mata kuliah Anda itu E, ya. Jadi jangan sekali-kali melakukan kecurangan, ya. Jangan sekali-kali melakukan kecurangan. Dan kalau Anda misalnya beritikat tidak baik untuk melakukan kecurangan secara massal, maka bisa dilakukan satu kelas itu dinyatakan tidak lulus kalau misalnya terjadi secara terjadi secara massal. Oleh karena itu, untuk supaya lulus, Anda harus belajar dengan keras, ya, harus belajar dengan serius supaya Anda bisa lulus dari kuliah fisika dasar ini dengan lancar, ya, dengan baik untuk 1 semester ke depan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, Raffi silakan. Oh, ini ada 2 yang menginikan tangan. Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, Raffi Rencendikia dari Teknik Fisika. Di sini Ya, langsung. Raffi mau nanya yang pertama tuh tentang
Di mana jadwal fisika dasar itu bentrok dengan jadwal mata kuliah wajib, yaitu pengantar surveying kami dari teknik geofisika dimulai dari jam 10 sampai jam 11 hari ini, Pak. Jadi jam 10 nanti ada kelas wajib mata kuliah wajib dari jurusan. Itu solusinya bagaimana, Pak? Terus selain di hari ini, ya, kemudian di hari ini juga ada di hari Rabu ya jam 11 sampai jam 13 itu ada matematika juga, mata kuliah wajib juga, Pak. Kemudian di hari Jumat itu kan kelas tutorial. Kalau boleh tahu tadi jam 9 sampai jam 11 bukan, Pak? ya, betul. Itu juga ada bentrok dengan geostatistika, mata kuliah wajib juga dari teknik geofisika. Nah, Raffi mau nanya itu tuh gimana cara solusinya supaya bisa kita cari jadwal baru gitu, Pak? Jadwal baru? Iya. Oke, Tapi jadi tetap gini di ya. hari yang sama, cuma jamnya dimundurin gitu. Jamnya dimundurin jadi jam berapa? Berarti kalau di hari ini berarti jam 1 sampai jam 3, Pak. Jam 1 sampai jam 3. Ya. Kalau yang teknik industri sama yang oceanografi gimana? Saya ada kelas statistika industri, Pak, jam 1 sampai jam 3. Oke, jam 1 ada bentrok. Itu untuk yang teknik industri. Kalau yang oceanografi gimana? Pas sebelumnya, pas dengar. Ya, bisa didengar, silakan. Saya Nadia 129 Mungkin kalau misal cuma setengah jam kuliah, apakah boleh, Pak? Setengahnya lagi kita mengikuti matkul jurusan. Oh, oke. Ini saya sampaikan apa instruksi dari TPB dulu ya. Instruksi dari TPB dan juga ITB itu kan ada edaran. Kalau misalnya Anda masih belum lulus TPB, maka yang harus Anda dahulukan itu adalah TPB-nya. Oleh karena itu seharusnya yang diatur jadwalnya itu adalah yang mata kuliah prodi. Itu dulu ya, itu saya sampaikan. Nah, untuk penjadwal, nah kalau dari saya sendiri pindah jadwal sebetulnya silahkan saja. Namun memang kita harus cari ininya ya, harus cari waktunya yang pas supaya nanti saya bisa menginikan apa itu namanya mendapatkan waktu yang dari ketiga prodi ini bisa sinkron gitu ya, karena kita 4 SKS dan ditambah ada satu apa itu namanya tutorial. Nah, untuk yang tutorial yang di hari Jumat itu memang apa namanya sengaja diletakkan di hari Jumat pukul 9 karena berkaitan dengan untuk persiapan ujian. Ya. Persiapan ujian terutama ujian tengah semester itu nanti dilaksanakan pada tanggal 25 Maret ya, 25 Maret di pekan ke-10 ya, di pekan ke-10 itu hari Sabtu, sehingga apa namanya tutorial di hari Jumat itu memang dipersiapkan untuk itu. Nah, sedangkan kalau untuk kuliah ya pada dasarnya untuk pekan ini ya kita bisa saja mencari ya, kita bisa mencari waktu yang sekiranya itu sinkron ya, waktu yang sekiranya itu sinkron untuk ketiga prodi ini ya, oceanografi. Oh, sebetulnya Anda enggak 3 prodi ya, tapi ada teknik apa pertambangan dan juga teknik geofisika kan ya? Metalurgi ada enggak? Iya, Pak. Metalurgi enggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi ada 4 ya, ada TI ya, ada teknik industri, ada teknik pertambangan, ada teknik perminyakan, dan juga ini apa namanya oceanografi. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita ingin merombak waktu ya harus kita selesaikan mulai
hari ini ya, mulai pada hari ini kita rombak. Karena begini, pengalaman saya mengejar kelas mengulang, kalau Anda misalnya masuk hanya setengah jam, ilmunya nggak dapat, ya, ilmunya nggak dapat. Jadi pikiran Anda tuh nggak fokus. Anda ini ya, apa namanya, nggak fokus untuk di kuliah fisika dasar karena kalau nggak fokus itu biasanya nanti lulusnya juga kurang baik ya, dan itu sudah terjadi saat saya mengajar di kelas mengulang, baik itu di Ganesha maupun di Jatinangor. Nah, oleh karena itu supaya fokus kita memang harus cari waktu yang sekiranya itu match untuk ini. Nah, kalau misalnya tidak bisa sampai ini tidak bisa kita cari waktunya yang pas untuk keempat prodi ini, maka kita akan kembali lagi ke jadwal yang semula. Ya, kita akan kembali lagi ke jadwal yang semula dan Anda ini kan masih ada PRS nih ya. Kalau dulu di TPB Anda nggak punya apa itu namanya chance untuk PRS. Kalau sekarang di tingkat 2 Anda punya kesempatan untuk melakukan PRS, sehingga yang bisa Anda lakukan adalah tidak mengambil mata kuliah tingkat 2 itu, walaupun itu wajib, ya, karena TPB lebih wajib, fisika dasar lebih wajib. Itu dari instruksi dari TPB dan juga ITB-nya. Jadi harus didahulukan itu dulu. Namun untuk mengakomodasi, mari kita bicara dulu, diskusi dulu sekarang, ya, kira-kira waktu yang enaknya kapan. Kebetulan hari Senin dan Rabu, ya, Senin dan Rabu ini waktu saya lumayan fleksibel dari pagi sampai sore, ya, dari pukul 7 sampai pukul 5, ya, dari pukul 7 sampai pukul 5. Hari Senin dan Rabu saya cukup fleksibel. Kalau hari Selasa, Kamis, Jumat ini ada mata kuliah prodi yang harus saya tunaikan, yang harus saya ajar ya. Oleh karena itu, mari kita diskusi hari Senin, Selasa dan Rabu juga boleh. Untuk Selasa, misalnya hari ini itu kecuali pukul 11 ya, kecuali pukul 11 sampai pukul 1 itu saya ada kelas lagi. Oleh karena itu mari kita hari Senin, Selasa, Rabu kita fixkan jadwalnya yang baik bagaimana. Oke? Mohon maaf, izin masuk. Ya, silakan. Ini siapa? Nadia? Kenalkan Bukan. kembali, saya Nadia, 1292101. Kebetulan kami dari Grafis ini sudah kalau misalnya dari jadwal kami tidak jadwal jam 7 sampai 9, karena rata-rata di kampus Cirebon juga ada yang kampus Cirebon juga jumpa, dan karena mempertimbangkan kelasnya online, jadi kalau dari kami mengajukan karena itu kami tidak ada kelas. Bisa ditulis di chat kapan? Mohon maaf karena tadi suaranya putus-putus. Dari oceanografi usulannya bagaimana? Kalau dari teknik industri, pertambangan dan juga teknik geofisika bagaimana? Hari Senin. Oke. Dari kalau Senin bisa, Pak. oceanografi setiap hari jam 7 bisa. Oke. Kalau dari OS jam 7 sampai 9 untuk Senin sampai Jumat ya. Ini bisa. Oke, kalau dari teknik industri bagaimana? Kalau dari teknik industri hari Senin dari 1 jam 1 sampai jam 1 itu kosong, Pak. Kalau dari Kalau dari hari Rabu itu kosong, hari kosong, Pak. Hari kosong, Pak. Oke, yang dari teknik industri mohon maaf tadi jam 13 sampai jam berapa?
Jam 13 sampai jam 5 juga kosong, Pak. 5 juga kosong, Pak. Hari Senin sampai Jumat. Oh, itu cuma hari Senin doang, Pak. Oh, hari Senin saja. Iya. Oke. Kemudian untuk yang teknik geofisika? Dari teknik geofisika Kalau dari geofisika hari Senin 10 kosong. Dari jam 7 sampai jam 10 kosong. Halo, betul? Oke, untuk oceanografi hari Senin sampai sebentar. Oh, teknik perminakan juga ada ya? Mohon maaf. Hari Senin bisa teknik perminyakan hari Senin. Oke, Senin dari jam. Oke, jam. Ya, dari Senin, Pak. Maaf tadi kelempar, Pak. Oke. Baik. Sebentar. Kalau gitu saya bikin ininya dulu ya, Excel-nya dulu ya. Pukul 7, 8, 9, 10, 11, sampai pukul 17 lah ya. Ini Senin, Selasa, Rabu. Ya. Kalau kami Kamis, Jumat. Oke. Untuk yang Jumat itu memang spesial untuk tutorial ya. Ini untuk yang tidak bisa itu adalah Yang tidak bisa itu adalah ini ya. Kemudian hari Kamis itu mulai dari jam 9 sampai pukul 15. Kemudian untuk hari Jumat itu saya pukul 13 sampai pukul 17 nggak bisa. Oke, berarti tadi ini chatnya kita taruh di sini. Oke. Oke. Untuk yang OS ini di sini. S. Kemudian tambang juga bisa. Kemudian teknik perminyakan bisa. TG juga bisa, Pak. Sama TG. Bisa, Pak. Oh iya, Pak, dari TI juga jam 7 sampai jam 9 bisa, Pak. Dari TI juga hari Senin 7 sampai jam 9 bisa, Pak. Hari Senin. Teknik industri jam 7 sampai jam 9 bisa ya? Bisa, Pak. Insya Allah. Bisa, Pak. Oke. Kemudian oh ya, tadi OS juga sampaikan ini bisa, OS bisa untuk yang jam. Oh, sebentar. Oceanografi 7 sampai 10. Oh, atau begini saja. Nah, ini sini. Selasa ini bisa. Kemudian 1 sampai 3 bisa. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat. Kamis, sebentar. Sorry.
Oke, ini dan ini. Kemudian teknik industri hari Senin jam 13 dan seterusnya. Oke, kemudian Selasa oke. Rabu relatif kosong. Rabu TG bisa Pak, dari jam 7 sampai jam 11. Bisa Pak, dari jam 7 sampai jam 11. Baik. Saya yang teknik industri dulu ya. Dan Jumat jam ini TI. Oke, selanjutnya teknik geofisika hari Senin bisa. Kemudian tadi hari Rabunya kemudian tadi ini saya kira kalau untuk Senin jam 7 semuanya relatif bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Insya Allah. Bisa, Pak. Senin bisa, Pak. Pukul 7 sampai 9. Tinggal kita jadwal satu lagi ya. Oke, jadwal original kita. Ini saya tandai dulu. Setelah yang ini, dan juga yang ini. Oke. Jadi ini untuk yang jadwal kuliah hari Senin pukul 7 sampai 9 ini bisa. Nah, kemudian tadi mohon maaf, teknik pertambangan dulu silakan. Teknik pertambangan dulu dari Senin sampai Jumat, selain Senin 7, 9, yang kosong mana lagi? Sudah ditulis nih sepertinya. Bentar, aman bisa. Bisa dan aman itu kapan? Mohon maaf. Senin untuk tambang, iya. Perminyakan 79, teknik fisika Senin. Oceanografi. Teknik industri. Oke, ini menambahkan untuk teknik pertambangan kosong di hari Senin pukul. Ini berarti ini TA. Oke, harus Selasa pukul 12 sampai 18. Kemudian Kamis 10 sampai 13 saya tidak bisa, Rabu 13 18. Dan Jumat dari jam 12 sampai ini kebetulan saya nggak bisa. Hari Jumat, ini ya, yang ini bisa ini. Oke, yang teknik geofisika. Oke, sekarang yang dari teknik geofisika dulu. Dari di hari Senin sama di hari Rabu, Pak. Dari di hari Senin sama di hari Rabu. Dan Rabu. Jam berapa, mohon Mas? Jam 7 sampai pukul 11. Hari Senin dan Selasa. Senin dan Rabu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini untuk TG ya, teknik geofisika? Atau perminyakan? Geofisika, Pak. Di hari Senin dari jam 7 sampai fisika, Pak. Di hari Senin dari jam 7 sampai jam 10. Oke.
Kalau di hari Rabu jam Hari 7 Rabu. sampai jam 11. 7 sampai jam 11. Yes, TG. Oke. Nah, selain itu yang perminyakan. Yang teknik perminyakan silakan. Untuk teknik perminyakan hari Rabu kosong. Oke, jadi ini kira-kira kita dapatkan hari apa ini? Hari Senin pukul 7 sama Rabu pukul 7 ini relatif terutama yang hari Senin ini semuanya bisa. Sedangkan untuk yang teknik pertambangan ini sayangnya hari Rabu pukul 7 nggak bisa ya? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Ya. Pak. Oke. Oke. Bentar. Oke. Kalau begitu kita ada problem ya. Kita ada problem untuk satu hari tambahan untuk oceanografi bisa di hari Rabu pukul 4 sampai jam 6. Hari Rabu 4 sampai 6. Oh, oke. Tapi yang TG-nya nggak bisa ya. Yang ini TG-nya nggak bisa. Di hari Jumat kosong. Iyalah. TG kosong hari Jumat 11-12 itu. Itu kan udah mau masuk sholat Jumat ya nggak bisa lah ya. Jadi hari Jumat pukul 11 sampai pukul 1 itu tidak ada kuliah ya. Tidak ada kuliah. Kecuali mungkin pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha gitu ya. Itu mungkin ada. Tapi kalau hari Jumat pukul 11 sampai pukul 1 itu nggak ada. Nah, oke. Jadi hari Senin pukul 7 sampai 9 mulai minggu depan kita online bisa ya? Hari Seninnya pukul 7 sampai 9 mulai pekan depan bisa ya? Bisa. Oke, ini ada. Bisa. Nanti akan saya mintakan perubahan ininya, jadwalnya. Nah, sekarang kita harus cari waktu kuliah yang kedua nih. Ya. Waktu kuliah yang kedua. Ini yang paling mungkin adalah hari Rabu. Ya. Paling mungkin ini hari Rabu. Oh, atau bisa juga seperti ini. Atau bisa juga, oke, bisa juga nanti perkuliahannya gini deh. Perkuliahannya dan juga tutorialnya gimana kalau kita, ini kan, Senin 7 sampai 9, kemudian nanti, apa ini, berarti nanti setiap pekan, ya, berarti setiap pekan mulai besok mungkin ya. Mulai besok kita akan kuliah hari Rabu pukul 7 dan juga pukul 4 ya. Rabu pukul berapa ini? 7, 9 dan juga Rabu pukul 16 sampai 18. Ya, sehingga
mayoritas apa ini namanya? Ya, yang ini nih. Ya. Ya, saya kira ini kita jadwal baru untuk ini. Jadi besok mulai besok Rabu kita bisa ketemu untuk kuliah hari Rabu pagi jam 7 sampai jam 9 dan juga kuliah lagi pukul 16 sampai 18 ya. Karena ini kita lihat ini hari Senin ini mayoritas bisa, kemudian ini hari Rabunya juga mayoritas bisa sehingga nanti oke, ini jadi jadwal barunya. Ini jadwal barunya sehingga nanti kita ini kan apa namanya upaya nanti saya akan minta ke administrasi untuk supaya kuliahan dan juga tutorialnya kita ganti ya ininya jadwalnya ke sini. Oke, kalau begitu ini kalau di kalau hari Rabu pagi ini teknik geofisika yang teknik geofisika justru ini teknik geofisika ini sayangnya hari Rabu ya, teknik geofisika bisa yang paginya ya. Ya kalau hari Rabu teknik geofisika ininya paginya bisa, sorenya nggak bisa. Kalau yang sore ini yang bisa Pak. Di teknik geofisika di hari Rabu pagi sama sore bisa. Yang apa? Pukul 16.17 bisa? Yang dari jam 4 sampai jam 6 bisa. Bisa. Oh ya. Oh, oke, berarti ini yang komplit hari Senin. Oke, berarti kalau gitu Senin jam 7 dan juga hari Rabu jam 4 ya. Ini bisa. Ini yang tidak bisa sorry. Saya suka kecelek. Yang tidak bisa hari Rabu pagi ini yang teknik tambangan ya. Ya, yang teknik pertambangan yang nggak bisa ya. Ininya jadwalnya. Jadi benar. Oke, jadi supaya kita menginikan yang wajib dulu ya. Supaya kita menyisihkan yang wajibnya dulu ya, maka kuliah kita pindah ya dari jadwal yang sekarang ke Senin pukul 7 sampai 9 ini untuk kuliah. Dan jadwal yang kedua adalah hari Rabu pukul 4 sampai pukul 6 ya. Jadi pukul 4 sampai pukul 6, kemudian nanti hari Rabu pukul 7.09 ini nanti tutorialnya ya. Tutorial. Oke. Ini untuk kuliah hari Senin sampai 7 sampai 9. Kemudian Rabu paginya adalah tutorial ya. Ini ya. Jadi ini saya perbesar dulu sebentar. Ya. Jadi ini kita hilangkan dulu aja. Sorry. Oke, kemudian ini jadi ini jadwal kuliah kita yang baru, yaitu hari Senin pukul 7 sampai 9 dan juga hari Rabu pukul 16 sampai 17. Sedangkan untuk tutorialnya ya karena tidak wajib, maka nanti kita inikan di hari Rabu pukul 7 sampai 8. Ya, pukul 7 sampai 8. Oke. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Oke, ada pertanyaan. Senin, kita itu 4 SKS ya? 4 SKS ya? 4 SKS itu 4 SKS. Jadi waktu perkuliahannya itu 2 jam, 2 jam. Jadi nggak ada yang 1 jam. Ya. Jadi hari Seninnya jam 7 sampai jam 9. Ya. Hari Rabunya jam 7-9 untuk yang tutorialnya. Sedangkan untuk yang sorenya kuliahnya itu pukul 4 sampai 6. Ya, 16-18. Ya. 14. Jadi pukul 16 sampai 18. Ya, karena kalau sampai 17 kan kuliah seperti yang kuliah 3 SKS ya. Yang kuliah 3 SKS itu memang 3 jam. Kalau yang ini 4 jam. Ya. Oke, ini ada Nanang Wahyu, silakan. Mau bertanya. Izin bertanya Pak, untuk yang Rabu jam Ya. untuk yang Rabu jam itu Mohon maaf. Itu prosedural apa? Silakan. Berarti tambang nggak bisa dong, Wah? Nggak bisa dong, Wah. Yang mana? Itu tutorial. Yang Rabu ya, yang tutorial karena tidak wajib ya. Karena tidak wajib mungkin yang tambang bisa ngelihat. Jadi gini, karena ini kan hampir sebagian besar ini kan dilaksanakan secara online ya. Jadi teman-teman yang dari teknik pertambangan jangan berkecil hati karena nanti setiap videonya itu nanti akan saya upload di Adunex. Ya. Jadi kegiatan tutorial pun ya sekalipun nanti tidak akan dimasukkan ke dalam absen ya. Tapi nanti tetap akan direkam. Ya, tetap akan direkam sehingga Anda bisa tetap akses kapanpun dimanapun. Ya, kapanpun dimanapun. Namun untuk yang perkuliahannya itu akan yang wajib ya, yang 80% itu kan kehadiran kita hitung dari kuliah saja. Sehingga nanti perkuliahan kita adakan pukul 7-9 untuk hari Senin dan hari Rabunya itu pukul 4 sampai pukul 6. Ya. Jadi nanti yang teknik pertambangan sekiranya tidak bisa hadir saat tutorial itu nanti bisa menyimak via rekaman ya. Nah, nanti teman-teman TI, TM, TG dan OS nanti tolong mengingatkan Pak kalau misalnya belum direkam minta untuk direkam dan lain sebagainya. Untuk pertemuan hari ini pun ini direkam ya, direkam sehingga nanti Anda bisa lihat proses informasi yang kita sampaikan pada hari ini. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Silakan kalau ada yang lain. Oh ya, jadi untuk ke depan mungkin akan ada sesi luring ya. Hari Rabu ini kayaknya yang enak nih ya, hari Rabu tapi sebulan sekali ya. Tapi sebulan sekali sesi luringnya ini kita adakan. Nanti saya akan koordinasi dengan TPB dan juga dari admin di Cirebon supaya kita bisa upayakan ada sesi luring sebulan sekali ya. Sebulan sekali di hari Rabu. Ya. Oke, ini ada Raffi Raihan, silakan. Ada pertanyaan. Pak, izin lanjut bertanya, Pak. Ya, silakan. Raffi mau nanya tentang tadi kan udah masalah jadwal udah kelar. Terus kalau untuk kelasnya sendiri bisa nggak di offline kan, Pak? Tadi kan sekali sebulan yang itu. Ya. Bisa nggak Pak kira-kira? Karena menurut Raffi lebih maksimal gitu kalau misalnya dilakukan secara full gitu. Dari pengalaman TPB sebelumnya. Nanti saya tanyakan karena kalau instruksi dari TPB sendiri itu offline-nya hanya sebulan sekali ya. Offline-nya itu hanya sebulan sekali dan kalau misalnya kita punya kuliah hari Senin pukul 7 itu transportasinya susah. Transportasinya itu yang agak sulit ya. Sehingga memang oleh TPB hanya diinikan sebulan sekali. Kalau hari Rabu ya, kalau hari Rabu ini bisa. Nah, oleh karena itu betul bahwa memang untuk offline itu sebetulnya lebih baik. Namun karena kita memulai kuliahnya ini hari Senin jam 7 dan juga Rabu jam 7, maka agak
ini ya, agak sulit kalau misalnya selalu offline ya. Kalau selalu offline ini agak apa namanya, agak sulit untuk dilaksanakan seperti itu. Namun nanti kalau misalnya ada sesi offline, luring nanti akan kita sampaikan tanggalnya kapan aja ya, tanggalnya kapan aja, karena instruksi saat ini ya yang sampai ke kami dosen TPB itu untuk perkuliahan Mafiki untuk kelas mengulang Cirebon itu dilaksanakan secara daring, dan ininya apa namanya, sesi offline-nya itu dilaksanakan sebulan sekali ya. Namun kalau misalnya Anda meminta, nanti bisa kita tambahkan frekuensinya ya, tambahkan frekuensinya menjadi misalnya 2 minggu sekali atau apa namanya, kalau seminggu apa namanya ya 2 minggu sekali lah ya, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali untuk supaya kita bisa offline. Tapi kalau terus-terusan ini agak sulit ya, agak sulit. Namun nanti saya koordinasikan ya, nanti masukan dari Anda saya tampung dulu supaya nanti bisa saya teruskan ke TPB ya, karena itu kan harus diatur antara kami fisika, TPB, dan juga admin yang ada di Cirebon ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke Pak. Oh ya silakan. Raffi mau nanya tentang kelas tutorial itu dihitung nggak Pak? Itu dihitung nggak Pak absensinya nanti? Karena kan kata Bapak kebutuhan saja kan Pak, kebutuhan saja jika dirasa butuh. Apakah absensinya nanti dalam 80% tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya? Tidak, karena absensi itu harusnya hanya dihitung dari kuliah, dan tutorial itu bukan satu hal yang wajib sebetulnya. Ya. Namun tentu saja begini, kalau misalnya apa itu namanya, kalau misalnya rekan-rekan di sini memang ada kesulitan dalam memahami persoalan fisika dan lain sebagainya, maka tutorial itu adalah jam yang bisa digunakan ya, membahas soal atau Anda pertanyaan sederhana gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya namanya itu pertanyaan yang apa namanya remeh gitu ya. Kalau misalnya memang Anda masih belum mengerti tentang bagaimana mengintegralkan sesuatu, atau misalnya Anda masih bingung sinus kosinus dari satu gaya, dari satu vektor dan lain sebagainya, tanyakan. Daripada nanti Anda salah di ujian, Anda tanyakan, baik itu mau di kuliah, di tutorial dan lain sebagainya. Karena di kelas mengulang ini harusnya Anda kan sudah dapat itu ya, di tahun yang lalu seharusnya Anda sudah punya akses ke video pembelajaran atau ada catatan yang Anda tulis ya, sehingga seharusnya paparan materi itu seharusnya Anda sudah ada. Yang Anda mungkin belum terlatih, yang mungkin Anda belum itu adalah yaitu tadi bagaimana mengerti persoalan, bagaimana mendapatkan informasi dari soal supaya saya bisa menyelesaikan persoalan tersebut dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin yang harus diinikan. Nah, sehingga di kelas mengulang ini sekalipun nanti ada guidance-nya ya, bahwa materinya tuh A, B, C dan lain sebagainya, tapi juga ada ininya apa namanya, emphasisnya berbeda ya, emphasisnya penekanannya berbeda. Jadi kita memang berupaya semaksimal mungkin supaya Anda bisa menyaring informasi dari persoalan yang diinikan ya, karena salah satu kendala saat berubah dari daring ke luring yang Anda pasti rasakan di tahun yang lalu adalah di SMA mungkin Anda tidak diajarkan untuk menerima ini ya, mendapatkan soal cerita gitu ya. Kemudian ada informasi yang banyak di situ. Nah, Anda harus menyelesaikan seperti apa, runutannya dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin kita asah sekarang, kita perbaiki sekarang supaya nanti Anda di ujian itu formanya lebih baik seperti itu. Nah, oleh karena itu sesi kuliah dan juga tutorial itu dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Oke Pak. Dua lagi Pak. Pertanyaan Pak. Silakan. Untuk semua tugas, PR dan kuis itu disubmit di MS Teams, atau ada platform lain kayak Edunex tambahan gitu. Ya nanti kalau misalnya saya minta via Edunex, nanti saya ini kan di Edunex. Jadinya Anda harus aktif mencek MS Teams sama Edunex. Ya, aktif mencek
Edunex sama MS Teams kalau misalnya ada tugas yang disampaikan. Oke, Tapi Pak. Berarti kita kebanyakan pakai saya dua lebih platform ya, suka Pak? pakai, Platform ya, Pak? jadi saya menggunakan MS-nya lebih ringkas gitu ya. Tapi kalau misalnya ada tugas yang memang harus dikumpulkan via Edunex, maka nanti diberitahukan ya kumpul Edunex. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Terakhir Pak, Raffi mau nanya tapi kan kemarin nggak daftar, nggak ngumpul laporan praktikum, jadi nggak lulus karena nggak lulus ngumpulin itu. Ya, oke. Kalau belum lulus maka yang harus Anda lakukan adalah pendaftaran praktikumnya itu mulai ini, yang tadi ya dari tanggal 24 sampai tanggal 30. Namun dari sekarang Anda harus kontak dengan itu kepala lab ya, kirim email ke mereka untuk supaya dapat penjelasan untuk mahasiswa mengulang Cirebon itu kapan ininya waktu mengulangnya. Apakah boleh di Ganesha atau harus tetap di Jatinangor? Ya, ini nih. Di sini nih. Mekanisme untuk ya, kontak labnya boleh. Gimana ya, Pak? Ini nih, ada emailnya ya. Ini ada emailnya. Di email saja, ya. Di email ada emailnya ya. Ya, makanya Anda baca ini ya, aturan perkuliahan ya. Ini baca dengan seksama ya. Baca dengan seksama ya supaya nanti Anda tahu apa yang harus dilakukan ya. Apa yang harus dilakukan. Ini kontaknya di sini nih. Nih di lfd@fmipa.itb.ac.id. Ini nih ya di sini. Tahu Anda bisa masuk ke sini LFD ya. Kalau Anda masuk ke websitenya LFD di situ ada ini, ada link ya. Anda bisa ikut ke grup itunya, Instagramnya, Twitternya dan lain sebagainya. Coba ya nih saya buka ya, LFD ITB ACID. Saya buka websitenya D ITB ACID. Nah, Anda nanti sebagai peserta itu harus ini nih, supaya up to date dengan pengumuman, maka nih ya ada lainnya ya, ada Instagramnya, ada Twitternya. Nah, Anda kalau misalnya menghubungi LFD bisa melalui emailnya ya, atau Anda keep in touch ya, selalu terupdate dengan ininya, dengan saluran komunikasi yang lainnya seperti Twitternya, lainnya dan Instagramnya ya. Untuk menghubungi kepala labnya sendiri lewat email berarti ya, Pak? Ya. Ya, yang resminya kalau sesuai aturan perkuliahan via email ya. Tapi Anda juga kalau misalnya mau menghubungi via ini ya, lain dan lain sebagainya, lakukan saja ya, supaya ada kejelasan untuk rekan-rekan mahasiswa mengulang Cirebon itu nanti mengulangnya bagaimana. Oke, Pak, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup, Pak. Sama-sama. Oke, dari yang lain silakan. Ada pertanyaan? Oke, untuk selanjutnya, untuk ini dulu ya, supaya sejelas mungkin dari aturan ini ada ini pertanyaan tidak? Ya, Nadia silakan. Pak, mohon maaf izin bertanya kembali. Berarti untuk praktikum mengikuti nilai yang di semester kita udah lulus. Kalau sudah lulus praktikum, Anda tidak perlu daftar praktikum. Jadi Anda akan menggunakan nilai praktikum yang tahun yang lalu ya, semester 2 2021-2022. Kalau Anda sudah lulus. Kalau Anda belum lulus, maka harus mengulang praktikum. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Baik. Oke, ada lagi? Oke ya, jadi harus diinikan penilaian nanti berasal dari angka ujian 1, angka ujian 2, praktikum, RBL dan juga angka lain ya. Jadi nanti RBL-nya harus dibuat ya. Kalau misalnya, karena saya tidak akan ngambil dari angka RBL yang tahun lalu. Ini aturannya kelas mengulang pun harus melakukan RBL seperti halnya di kelas
ini seperti halnya di kelas reguler ya, seperti itu. Oke, ini kalau tidak ada saya akan ke SAP. Oke, di satuan acara perkuliahan materi kita relatif kurang lebih sama dengan apa yang sudah Anda dapatkan pada tahun yang lalu ya. Kita akan membahas materi dari elektrostatika sampai ke foton ya. Dan di pekan ke-15 sendiri itu nanti akan ada praktikum pelaksanaan RBL. Nah, yang berbeda adalah tentu saja tanggal-tanggalnya ya, terutama untuk tanggal ujian. Ujian fisika dasar itu nanti akan dapat giliran di pekan ke-10 yaitu pada tanggal 25 Maret. 25 Maret itu adalah pekan-pekan pertama puasa Ramadan. Maka hari Sabtu ya Anda jangan pulang ya. Kalau Anda misalnya berasal dari Bandung, Jakarta, Jabodetabek, kemudian tempat-tempat yang lain, hari Sabtu pukul 9 sampai 11 jangan pulang ya. Ujian dulu ya. Ujian dulu pukul 9 sampai 11 baru nanti setelah Anda selesai ujian baru Anda boleh misalnya pulang ya untuk untuk melaksanakan Ramadan di pekan-pekan pertama itu. Ya, jadi ini hari Sabtu tanggal 25 Maret pukul 9 sampai 11 ini adalah waktu ujian satunya. Ujian duanya nanti akan dilaksanakan setelah liburan Idul Fitri. Ya. Jadi perbedaannya dengan perkuliahan tahun sebelumnya adalah perkuliahan pekan ke-14 kita ini terpotong. Ya, perkuliahan kita di pekan ke-14 ini terpotong oleh libur Idul Fitri yang dilaksanakan dari tanggal 20 sampai 26 April. Ya, ini berdasarkan kalender akademik kita. Ya, dari kalender akademik ITB, libur bersamanya itu adalah dari tanggal 20 sampai 26 April. Nah, sehingga materi foton ini terpotong ya. Jadi dari tanggal 17 sampai dari tanggal 17, 18, 19 itu masih ada kuliah. Jadi tanggal 17, 18, 19 April itu masih ada kuliah. Kemudian terpotong sehingga nanti dilanjutkan dari tanggal 27 dan 28. Ya. 27, 28 itu masih ada kuliah ya. Jadi dari tanggal 17 April, 18 April, 19 April, 27 April dan 28 April itu adalah hari kuliah ya. Sehingga dari kalender akademik libur kita itu hanya di tanggal 20 sampai 26 April. Nah, kemudian untuk pekan ke-15 ini adalah hari pelaksanaan RBL dan juga hari terakhir tutorial ya. Jadi nanti modul tutorial insya Allah akan kita bagikan di pekan ke-13. Jadi topik pertama tutorial itu mengenai medan statik ya, elektrostatika. Itu nanti akan dibagikan di pekan ke-3 dan nanti akan dibahas di pekan ke-4. Ya, akan dibahas di pekan ke-4. Nah, sehingga sehingga nanti kita akan ada sekitar 8 kali tutorial ya, 8 kali tutorial dan tutorial terakhir itu nanti dilaksanakan di pekan ke-15. Di pekan yang sama saat eksperimen atau presentasi RBL itu dilaksanakan. Nah, kemudian ujian kedua itu nanti dilaksanakan di hari Kamis. Ya. Di hari Kamis 11 Mei pukul 9.15 sampai 11.15. Nah, ini ujian 2, ujian 3 ini akan masuk masa ujian pekan ujian akhir ya. Pekan ujian akhir. Nah, oleh karena itu bagi Anda yang memiliki jadwal ujian yang sama dengan ini, ujian yang mata kuliah prodi harus mengalah. Ya, Anda harus meminta ke dosen Anda untuk susulan. Untuk yang mata kuliah ujian prodi karena kami tidak akan melaksanakan ujian pengganti atau susulan untuk fisika dasar ya. Jadi ujian fisika dasar ini sudah ditetapkan oleh TPB hari Sabtu 25 Maret pukul 9.11 ini untuk ujian satunya.
Ujian 2-nya ini adalah Kamis 11 Mei pukul 9.15 sampai 11.15. Kemudian ujian 3-nya itu hari Selasa 23 Mei pukul 9.15 sampai 11.15 ya. Jadi kalau misalnya Anda ada ujian di hari yang sama tapi waktunya berbeda, nah itu memang kalau mengulang itu nggak enaknya begitu. Jadi Anda bisa dapat mendapatkan 2 mata kuliah itu ujian di hari yang sama. Nah itu memang tidak bisa diinikan ya. Anda harus belajar ekstra keras supaya bisa berhasil di kedua ujian tersebut. Tapi kalau misalnya bentrok waktunya, maka ujian mata kuliah prodi yang harus mengalah. Jadi Anda harus minta ujian susulan atau ujian pengganti untuk mata kuliah prodinya, karena kami tidak akan menyediakan ujian pengganti selain yang 3 ini ya. Ujian 1, ujian 2, ujian 3 ini sudah ditetapkan waktunya oleh ITB ya, oleh TPB, sorry. Oke, ini ada pertanyaan. Ujiannya dilaksanakan di Cirebon ya. Ujiannya akan dilaksanakan seperti semester yang lalu. Untuk mahasiswa mengulang Cirebon, ujiannya akan di Cirebon ya. Jadi nanti akan ada perwakilan ke sana, baik bisa jadi saya, bisa jadi rekan dosen yang lain, nanti akan bertugas untuk mengirimkan soal dan lembar jawaban ke Cirebon. Nanti akan diatur ruangannya ya oleh administrator di sana ya. Jadi ujiannya untuk mahasiswa mengulang kampus Cirebon dilaksanakan di Cirebon, bukan di Jatinangor. Oke, untuk yang lain ada pertanyaan lagi, silakan. Untuk terkait ini. Oke, ini mohon dipahami ya. Besok pagi kita akan laksanakan besok pagi kita akan laksanakan untuk ini ya, untuk adaptasi di pekan pertama. Waktu tutorial kita besok pukul 7 akan kita gunakan ya untuk tutorial ya. Sedangkan kemudian hari ininya ya jam 4-nya juga nanti kita akan gunakan untuk kuliah ya. Jadi besok pukul 7 dan juga pukul 4 kita ada pertemuan kembali untuk tutorial dan kuliah. Jadi pekan pertama ini kita lakukan adaptasi untuk perkuliahan fisika dasar, sehingga waktu tutorial akan kita gunakan ya. Waktu tutorial akan kita gunakan untuk adaptasi penggunaan perkuliahan di hari itu. Dan tidak perlu khawatir bagi teman-teman teknik pertambangan, sesi Rabu pukul 7 besok tetap akan direkam ya. Tetap akan direkam supaya nanti Anda bisa akses materi yang disampaikan pada sesi itu, pada sesi pada sesi Rabu pukul 7 itu. Dan tidak dihitung, tapi nanti akan saya catat siapa yang datang ya, karena itu akan jadi laporan ya. Akan jadi laporan dan akan jadi catatan bagi saya kalau misalnya Anda aktif tutorial ya, itu akan ada catatannya gitu ya. Jadi sekalipun tidak akan masuk absensi yang 80% itu, tapi tetap ada catatannya ya, siapa yang hadir dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan dulu terkait SAP dan juga aturan perkuliahan. Oke, untuk materi besok ya, kita akan ke review vektor skalar dan juga trigonometri ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke muatan listrik, gaya dan medan listrik oleh muatan diskrit dan muatan distribusi kontinu. Oleh karena itu, mohon buka catatan lagi, buka buku acuan ya, yang pernah Anda baca, yang pernah Anda tulis
pada tahun akademik yang lalu, ya, pelajari kembali sebelum kita besok akan membahas lebih lanjut tentang materi-materi ini. Ya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri sesi kuliah hari ini? Oke, hari ini kita sudah melakukan rescheduling, penjadwalan ulang terkait. Oh ya, ini ada Nadia. Silakan Nadia. Ada pertanyaan dulu. Nadia Vero dan Zahra nih mau bertanya. Silakan. Pak, suara saya masuk nggak, Pak? Masuk. Mau nanya untuk proses sit-in gimana ya, Pak? Soalnya belum download KSM gitu, Pak. Oh, oke. Kalau sit-in pada dasarnya nanti Anda tolong sampaikan ke saya NIM Anda berapa, ya, supaya nanti di daftar hadir saya masukkan NIM Anda, ya. Jadi Anda tolong ingatkan kepada saya, nanti kan di ini oh ya, oke. Jadi gini, kalau praktisnya Anda ke MS Teams, ya, Teams, kemudian nanti Anda cari nama saya Hari Mahardika, sampaikan Anda, ya, bahwa Anda melakukan sit-in untuk kelas ini. Mungkin karena ini ya proses yaitu tadi ada proses administrasi yang sebetulnya Anda ingin enroll, sebetulnya Anda ingin masuk ke kelas ini namun ada masalah administrasi dan lain sebagainya. Itu bisa dimengerti. Jadi Anda tolong chat nanti di sini, Anda sampaikan nanti NIM-nya Anda berapa, nanti di kehadiran nanti akan saya masukkan NIM Anda di situ. Ya. Nanti akan saya masukkan NIM Anda di situ supaya nanti hingga nanti. Dan jangan lupa nanti mudah-mudahan setelah PRS nama Anda nanti sudah masuk ke dalam CX, ya. Mudah-mudahan nanti setelah PRS, ya, atau setelah masalah administrasi Anda itu selesai, nama Anda sudah tercantum di DPK, daftar peserta kelas, sehingga nanti saya tidak perlu menambahkan nama Anda secara manual, ya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk yang sit-in sementara ini, tolong ingatkan kepada saya, Pak, tolong saya mahasiswa yang namanya ini bernim ini dicentang atau dimasukkan ke dalam daftar kehadiran untuk kuliah hari ini misalnya, atau untuk kuliah hari Rabu besok atau yang lain, gitu ya. Oh, berarti untuk mudah-mudahan setiap pertanyaan. Untuk setiap pertemuan, maaf Pak, berarti untuk setiap pertemuan chat Bapak lagi gitu ya, Pak? Kalau Anda nanti udah chat harusnya nanti saya ingat, tapi kalau misalnya Anda belum ini, ya, ingatkan aja ke saya, ya. Seharusnya sih nggak tiap temuan saya diingatkan, ya. Seharusnya kalau Anda itu udah sekali menchat ke saya, seharusnya nanti saya yang memasukkan. Tapi memang mohon maaf karena sesuatu dan lain hal kadang-kadang saya suka lupa gitu. Makanya kalau misalnya di di perkuliahan hari ini misalnya Anda namanya sampai pukul 5 sore nanti nama Anda belum masuk, nah itu tolong ingatkan saya gitu. Ya. Harusnya enggak. Jadi pertanyaan Anda apakah harus diingatkan setiap hari? Seharusnya enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya saya lupa tolong diingatkan. Baik, terima kasih Pak. Berarti nanti tinggal PC melalui MS Teams ke Bapak ya Pak? Ya, ini kan di chat aja ya, di chat nih. Ya baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka kita ketemu lagi di sesi tutorial besok hari Rabu pukul 7 dan di sesi kuliahnya di jam 4 ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi menuju siang. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak.